Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jafri Kusuma PhD selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nur SSI MSI selaku pembimbing pertama. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Amir Kamal Amir MSD. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Agustinus Ribal SSI MSc selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Isramil Fajriani dengan nomor induk H0111810002, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Metode Economic Order Quantity dan Metode Min-Max dalam Pengendalian Persediaan di Airnav Cabang Makassar Air Traffic Service Center. Terlebih dahulu akan dibahas rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengendalian persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, bagaimana metode pengendalian persediaan yang tepat untuk mencapai efisiensi biaya. Yang ketiga, apakah metode economic order quantity dapat menghasilkan biaya persediaan yang lebih optimal dibandingkan dengan metode yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini akan dilakukan pada salah satu unit di Airnav Cabang Makassar Air Traffic Service Center, yaitu unit navigasi Air Traffic Service Engineering. Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekapitulasi persediaan selama periode Januari hingga Desember 2023. Yang ketiga, unsur biaya pesan, biaya simpan, dan biaya kekurangan akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan. Terakhir, distribusi material dibatasi hanya untuk mitra yang berada di wilayah timur Indonesia. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini, pertama, mengidentifikasi pengendalian persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, membandingkan metode min-max yang digunakan oleh perusahaan dengan metode economic order quantity. Yang ketiga, menyusun tindakan serta memberikan solusi dengan metode economic order quantity sebagai referensi perusahaan untuk memperoleh total biaya persediaan yang optimum. Adapun manfaat dalam penelitian ini, pertama, bagi penulis, dapat memberikan pengetahuan dan mengembangkannya saat mengkaji permasalahan cara mengaplikasikan metode economic order quantity dan min-max. Yang kedua, bagi pembaca, dapat menambah referensi dan landasan untuk melakukan penelitian tentang penerapan metode economic order quantity dan min-max dalam bidang lain. Bagi perusahaan, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan mengambil keputusan untuk memilih model yang cocok, guna memperoleh keuntungan yang optimal terhadap penggunaan sumber dana dan sumber daya perusahaan atau instansi yang terkait dengan metode economic order quantity. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada bagian bab ini, kita akan membahas jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di Perum LPPNPI, Kantor Cabang Utama Makassar Air Traffic Service Center. Objek penelitian ini adalah material jenis Maintenance Repair Operations untuk divisi inventory selama periode Januari hingga Desember 2023. Adapun jenis data pada penelitian ini terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak terkait seperti inventory dan procurement. Kedua, fokus pada proses pengelolaan persediaan dan detain pemesanan material. Data sekunder, pada data ini rekapitulasi laporan persediaan material selama tahun 2023. Kedua, data biaya persediaan material jenis Maintenance Repair Operations pada unit navigasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini, pertama, melakukan studi pendahuluan dengan mengidentifikasi permasalahan dan observasi awal di lokasi penelitian. Kedua, pengumpulan data awal seperti biaya dan pola permintaan. Kemudian, studi literatur untuk mendukung metode pemecahan masalah. Yang kedua, identifikasi masalah dengan melakukan studi lapangan di Airnav Cabang Makassar Air Traffic Service Center untuk memahami permasalahan inventory. Kemudian, melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi komponen suboptimal dalam pengelolaan persediaan.
Yang ketiga, melakukan pengumpulan data sekunder biaya persediaan material jenis Maintenance Repair Operations di Airnav Cabang Makassar Air Traffic Service Center dari Januari hingga Desember 2023. Yang keempat, dalam tahap ini, kita menghitung jumlah pemesanan minimum key dengan metode Economic Order Quantity tanpa mempertimbangkan kondisi stock out. Biaya penyediaan juga dihitung untuk melihat efisiensi metode ini. Selanjutnya, kita menganalisis economic order quantity dengan memperhitungkan cadangan penyangga. Langkah ini termasuk menghitung reorder point dan memodifikasi perhitungan economic order quantity untuk mengakomodasi variabilitas permintaan. Yang terakhir, kita membandingkan hasil dari metode min-max yang digunakan oleh perusahaan dengan hasil dari metode economic order quantity. Dari sini, kita menafsirkan hasil analisis untuk memberikan rekomendasi yang terbaik untuk pengelolaan persediaan perusahaan. Pada bab 4 ini, kita akan masuk ke dalam inti dari penelitian saya, yaitu hasil analisis dari data yang telah dikumpulkan dan bagaimana hasil ini berkontribusi dalam mencapai tujuan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data historis permintaan material jenis Maintenance Repair Operations pada unit navigasi di Airnav Cabang Makassar Air Traffic Service Center. Data ini mencakup periode Januari hingga Desember 2023 dengan fokus pada 51 jenis material yang paling sering digunakan. Data yang diambil meliputi jumlah permintaan D untuk setiap jenis material, yang digunakan dalam perhitungan metode Economic Order Quantity tanpa stock out dan metode Economic Order Quantity dengan cadangan penyangga. Data permintaan ini sangat penting karena menjadi dasar perhitungan pengendalian persediaan yang lebih efisien. Pada tabel 1, data permintaan material, ini menampilkan tabel yang berisi data permintaan material untuk 51 jenis material yang digunakan dalam operasional unit navigasi di Airnav Cabang Makassar Air Traffic Service Center selama periode Januari hingga Desember 2023. Jadi untuk kolom pertama ini adalah kode material unik untuk setiap jenis material. Kolom kedua ini adalah nama material atau deskripsi dari setiap jenis material. Kolom ketiga ini adalah total permintaan D atau jumlah permintaan untuk setiap jenis material selama periode Januari hingga Desember 2023, di mana material yang sering digunakan dalam operasional navigasi itu adalah baterai 12 volt sebanyak 256, kemudian yang hanya dibutuhkan sesekali itu adalah material Only Mediterranean SC5L sebanyak 64. Selanjutnya adalah analisis data min-max stock. Nah, data yang akan ditampilkan itu mencakup hasil perhitungan total biaya persediaan menggunakan metode min-max stock yang diterapkan oleh perusahaan. Total biaya ini sudah mencakup semua komponen biaya pemesanan dan biaya penyimpanan untuk masing-masing dari 51 jenis material yang digunakan pada unit navigasi Airnav Cabang Makassar Air Traffic Service Center. Data yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan dengan perhitungan biaya menggunakan metode Economic Order Quantity tanpa stock out dan dengan Economic Order Quantity dengan cadangan penyangga. Nah, ini menunjukkan data total cost min-max stok yang digunakan oleh perusahaan, di mana jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memesan dan menyimpan setiap material sesuai dengan metode min-max stock. Nah, data ini memberikan gambaran jelas mengenai pengeluaran perusahaan dalam mengelola persediaan material dengan metode min-max. Selanjutnya adalah komponen biaya. Untuk komponen biaya ordering cost, ini adalah biaya yang harus dikeluarkan setiap kali perusahaan melakukan pemesanan material. Komponen-komponennya terdapat biaya administrasi, mencakup pengelolaan dokumen dan proses administrasi pemesanan, yang dikeluarkan sebesar 50.000 per pesanan. Kemudian biaya pengiriman, ini transportasi barang dari pemasok ke gudang perusahaan yang dikeluarkan sebesar 200.000 per pesanan. Kemudian biaya inspeksi dan penerimaan, pengecekan kualitas dan kuantitas barang saat diterima, dikeluarkan sebesar 30.000 per pesanan. Kemudian biaya penyimpanan awal, biaya yang terkait dengan penempatan awal barang di gudang yang dikeluarkan sebesar 20.000 per pesanan. Kemudian biaya penanganan barang, untuk penanganan fisik barang selama proses pemesanan yang dikeluarkan sebesar 10.000 per pesanan. Sehingga total yang didapat dapat dilihat pada tabel 3, yaitu sebesar 310.000. Selanjutnya, komponen biaya holding cost. Ini biaya yang harus dikeluarkan untuk menyimpan persediaan material di gudang selama periode tertentu. Komponen-komponennya terdapat biaya operasional gudang dan biaya tenaga kerja.
Nah, untuk perhitungan holding cost ini dihitung sebagai persentase dari harga beli material yang disimpan. Jadi, holding cost atau H sama dengan 15% dikali harga beli tiap material. Contohnya, pada material air filter, ini hanya sama dengan 15% dikali 2.038.000, sehingga didapat 305.700. Diasumsikan bahwa persentase holding cost sebesar 15% itu berlaku seragam untuk semua jenis material, terlepas dari perbedaan karakteristik material atau kebutuhan spesifik penyimpanan. Nah, ini dapat dilihat untuk seluruh jenis material, data biaya penyimpanannya, dapat dilihat pada tabel 4. Selanjutnya, komponen biaya shortage. Ini adalah biaya yang timbul akibat kekurangan persediaan pada saat dibutuhkan yang dapat menyebabkan terganggunya operasional atau hilangnya peluang keuntungan. Komponen-komponennya terdapat biaya kehilangan peluang, biaya tambahan, biaya operasional tertunda. Nah, untuk perhitungan shortage ini, rumusnya P sama dengan 20% dikali harga beli tiap material. Contoh perhitungannya pada material air filter, P sama dengan 20% dikali 2.038.000, sehingga didapat 407.600. Diasumsikan bahwa persentase shortage 20% ini berlaku seragam untuk semua jenis material yang digunakan. Persentase ini merupakan estimasi umum yang digunakan perusahaan untuk mengantisipasi dampak dari kekurangan persediaan. Untuk seluruh perhitungan biaya kekurangan pada semua jenis material dapat dilihat pada tabel 5 data biaya kekurangannya. Kemudian analisis EOQ tanpa stock out. Economic Order Quantity adalah metode pengendalian persediaan yang bertujuan untuk meminimalkan total biaya persediaan dengan menentukan jumlah pemesanan yang paling optimal. Untuk analisis EOQ tanpa stock out ini berarti pemesanan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kekurangan persediaan selama periode pemesanan. Tujuannya menghitung jumlah pesanan optimal Q untuk setiap jenis material yang meminimalkan total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Komponen yang dihitung yaitu jumlah pemesanan optimal dan total biaya penyediaan. Jumlah pemesanan optimal sendiri adalah jumlah material yang harus dipesan setiap kali pemesanan dilakukan untuk jumlah pesanan yang optimal. Untuk total biaya penyediaan adalah gabungan dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan untuk mencapai biaya total minimum. Asumsi yang digunakan yaitu pertama, permintaan material bersifat konstan dan dapat diprediksi. Kedua, tidak terjadi stock out, material selalu tersedia saat dibutuhkan. Yang ketiga, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dihitung berdasarkan nilai yang konstan untuk setiap jenis material. Jadi berikut adalah proses perhitungan economic order quantity tanpa stock out. Untuk material jenis pertama, kita menghitung jumlah pemesanan minimum Q untuk material air filter dengan menggunakan rumus Q sama dengan akar 2 dikali permintaan D dikali biaya pemesanan K per dikali waktu T dikali biaya penyimpanan H sama dengan akar 2 dikali 174 dikali 310.000 per 1 dikali 305.700 sama dengan 18,79. Jadi pemesanan minimum Q pada jenis material air filter yang optimal selama tahun 2023 adalah sebesar 19 unit. Kemudian kita menghitung biaya penyediaan. Jadi total biaya penyediaannya CQ sama dengan T kali Q kali H per 2 ditambah K kali D per Q sama dengan 1 dikali 19 dikali 305.700 per 2 ditambah 310.000 dikali 174 per 19 sehingga diperoleh biaya penyediaan yang dikeluarkan selama periode tersebut sebesar Rp5.742.727. Yang kedua, material jenis kedua, kita menghitung jumlah pemesanan minimum Q untuk material arrestor power brand dengan menggunakan rumus Q sama dengan akar 2 dikali D dikali K per T kali H sama dengan akar 2 dikali 159 dikali 310.000 per 1 dikali 331.718 sama dengan 17,24. Jadi pemesanan minimum Q pada jenis material arrestor power brand yang optimal selama tahun 2023 adalah sebesar 17 unit. Kemudian kita menghitung biaya penyediaan CQ. Jadi total biaya penyediaan CQ sama dengan T kali Q kali H per 2 ditambah K kali D per Q sama dengan 1 dikali 17 dikali 331.718 per 2 ditambah 310.000 dikali 159 per 17
sehingga diperoleh biaya penyediaan yang dikeluarkan selama periode tersebut sebesar Rp5.718.454. Yang ketiga, material jenis ketiga. Pertama, kita menghitung jumlah pemesanan minimum Q untuk material balas BHL dengan menggunakan rumus I sama dengan akar 2 dikali D dikali K per T kali H sama dengan akar 2 dikali 180 dikali 310.000 per 1 dikali 63.795 sama dengan 41,83. Jadi pemesanan minimum Q pada jenis material balas BHL yang optimal selama tahun 2023 adalah sebesar 42 unit. Kemudian kita menghitung biaya penyediaan CQ. Total biaya penyediaan CQ sama dengan T kali Q kali H per 2 ditambah Q kali D per Q sama dengan 1 dikali 42 dikali 63.795 per 2 ditambah 310.000 dikali 180 per 42 sama dengan 2.668.243, sehingga diperoleh biaya penyediaan yang dikeluarkan selama periode tersebut sebesar 2.668.243. Kemudian material jenis 4. Pertama, kita menghitung jumlah pemesanan minimum Q untuk material balas dengan menggunakan rumus Q sama dengan akar 2 dikali D dikali K per T kali H sama dengan akar 2 dikali 152 dikali 310.000 per 1 dikali 10.230 sama dengan 95,98. Jadi pemesanan minimum Q pada jenis material balas TI yang optimal selama tahun 2023 adalah sebesar 96 unit. Kemudian kita menghitung biaya penyediaan CQ-nya, jadi total biaya penyediaan CQ sama dengan T kali Q kali H per 2 ditambah K kali D per Q sama dengan 1 dikali 96 dikali 10.230 per 2 ditambah 310.000 dikali 152 per 96, jadi diperoleh biaya penyediaan yang dikeluarkan selama periode tersebut sebesar Rp981.873. Kemudian material jenis kelima, kita menghitung jumlah pemesanan minimum Q untuk material balas TI 36 watt dengan menggunakan rumus Q sama dengan akar 2 dikali D dikali K per T kali H sama dengan akar 2 dikali 169 dikali 310.000 per 1 dikali 10.230 sama dengan 101,20. Jadi pemesanan minimum Q pada jenis material balas TI 36 watt yang optimal selama tahun 2023 adalah sebesar 101 unit. Kemudian kita menghitung biaya penyediaan CQ-nya. Total biaya penyediaan CQ sama dengan T kali Q kali H per 2 ditambah K kali D per Q sama dengan 1 dikali 101 dikali 10.230 per 2 ditambah 310.000 dikali 169 per 101, sehingga diperoleh biaya penyediaan yang dikeluarkan selama periode tersebut sebesar 1.035.326. Jadi, ini adalah proses perhitungan untuk seluruh material digunakan pola perhitungan yang sama. Untuk hasil lengkap dari perhitungan untuk 51 jenis materialnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 6 ini merupakan hasil analisis economic order quantity tanpa stock out untuk seluruh jenis material, di mana kolom Q ini adalah jumlah pesanan minimum, dan kolom C dalam kurung Q ini adalah total biaya penyediaan untuk 51 jenis material dalam periode Januari hingga Desember 2023. Selanjutnya adalah analisis economic order quantity dengan cadangan penyangga. Pengertian dari economic order quantity dengan cadangan penyangga adalah metode pengendalian persediaan yang tidak hanya menentukan jumlah pemesanan yang optimal, tetapi juga menambahkan cadangan penyangga untuk mengantisipasi permintaan atau kelambatan pengiriman. Tujuannya menyediakan cadangan penyangga dan menetapkan reorder point untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan dan keterlambatan pengiriman sehingga tidak terjadi kekurangan persediaan. Kemudian menghitung jumlah pemesanan yang optimal sambil tetap mempertahankan tingkat layanan yang diinginkan. Komponen yang dihitung terdapat jumlah pemesanan optimal Q dan total biaya penyediaan C dalam kurung Q. Asumsi yang digunakan, pertama, permintaan material bersifat konstan dan dapat diprediksi. Kedua, tidak terjadi stock out, material selalu tersedia saat dibutuhkan. Ketiga, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dihitung berdasarkan nilai yang konstan untuk setiap jenis material. Berikut merupakan proses perhitungan economic order quantity dengan cadangan penyangga. Pertama,
Material jenis pertama, sebelum menghitung pemesanan minimum Q dan total biaya penyediaan C dalam kurung Q, dihitung terlebih dahulu reorder point yang sesuai dengan data material air filter dengan menggunakan rumus persamaan 28, integral R hingga 4, seperempat DS1 sama dengan biaya penyimpanan 305.700 dikali Q per biaya kekurangan 407.600 dikali biaya total permintaan 174, dapat ditulis juga dengan 4 dikali dalam kurung 1 dikurangi 305.700 dikali Q per 407.600 dikali 174 sama dengan R. Selanjutnya dihitung jumlah pemesanan minimum Q dengan menggunakan rumus berikut. Namun sebelum menjabarkan rumus tersebut, terlebih dahulu kita akan menghitung integral dari R hingga 4 dalam kurung M1 dikurang material pertama dikurang R, 1/4 DM1, didapat integralnya sama dengan 2 ditambah 1/8 R kuadrat minus R. Dengan demikian, jumlah pemesanan minimum Q dapat ditulis sebagai Q sama dengan akar dalam kurung 2 kali 310.000 dikali 174 tutup kurung ditambah buka kurung 2 dikali 407.600 kali 174 tutup kurung ditambah dalam kurung 2 ditambah 1/8 R kuadrat minus R per 305.700. Persamaan rumus ini didapat dari persamaan rumus pemesanan minimum Q ini. Berdasarkan hasil yang didapat sebelumnya pada model economic order quantity tanpa stock out, diperoleh Q sebesar 19 unit. Nah, setelah nilai Q diperoleh, maka kita dapat menghitung besarnya R dengan rumus persamaan 28 ini. Jadi, R sama dengan 4 dikali dalam kurung 1 dikurangi 305.700 dikali 19 per 407.600 dikali 174, diperoleh 3,583024 unit untuk reorder point-nya. Nah, dari situ kita dapat menghitung besarnya Q dengan rumus persamaan berikut, sehingga didapat nilai Q sama dengan 24,184602 unit. Demikian seterusnya, sehingga diperoleh hasil perhitungan seperti pada tabel 7 ini, nilai Q dan R pada material jenis pertama setiap iterasi. Jadi, pada iterasi kelima, terlihat bahwa nilai Q dan R telah mendekati satu nilai tertentu sehingga jumlah pemesanan kembali dilakukan ketika persediaan mencapai 18,949569 sehingga biaya penyediaan C dalam kurung Q selama 1 tahun diperoleh hasil sebesar Rp4.825.627. Selanjutnya adalah proses perhitungan yang sama seperti pada material jenis pertama. Ini adalah contoh perhitungan untuk material jenis kedua, dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian ini contoh perhitungan untuk material jenis ketiga. Ini contoh perhitungan untuk material jenis keempat. Ini contoh perhitungan untuk material jenis kelima. Ini contoh perhitungan untuk material jenis ke-6. Berikut adalah hasil analisis economic order quantity dengan cadangan penyangga untuk seluruh jenis material selama periode Januari hingga Desember 2023, dapat dilihat pada tabel 13, di mana kolom Q adalah jumlah pemesanan minimum, dan kolom C dalam kurung Q adalah jumlah total biaya penyediaan untuk economic order quantity dengan cadangan penyangga. Setelah kita melakukan perhitungan economic order quantity tanpa stock out dan economic order quantity dengan cadangan penyangga, kita melakukan perbandingan total biaya. Jadi data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari perhitungan total biaya persediaan yang diterapkan pada 51 jenis material maintenance repair operation di unit navigasi Airnav cabang Makassar Air Traffic Service Center. Perhitungan dilakukan menggunakan metode perusahaan, yaitu metode min-max stock, dan metode usulan, yaitu metode economic order quantity tanpa stock out dan economic order quantity dengan cadangan penyangga, yang bertujuan pertama menunjukkan perbedaan total biaya persediaan antara metode min-max yang digunakan perusahaan dan metode EOQ, baik tanpa stock out maupun dengan cadangan penyangga.
Yang kedua, menentukan metode pengelolaan persediaan yang paling efisien dan efektif dalam meminimalkan biaya persediaan. Metode yang dianalisis yaitu min-max stock. Ini metode yang digunakan perusahaan saat ini, di mana stok material dijaga dalam batas minimum dan maksimum. Kemudian metode ekonomi order quantity tanpa stock out, metode yang menghitung jumlah pemesanan optimal tanpa mempertimbangkan kekurangan stok. Kemudian metode economic order quantity dengan cadangan penyangga, ini yang ditingkatkan dengan menambahkan buffer stok atau cadangan penyangga untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan dan lead time. Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil dan pembahasan, yaitu berdasarkan analisis yang dilakukan, pengendalian persediaan yang dilakukan oleh perusahaan Airnav cabang Makassar Air Traffic Service Center dengan menggunakan metode min-max stock terbukti kurang optimal. Meskipun metode ini memungkinkan penetapan batas minimum dan maksimum, namun tidak memperhitungkan fluktuasi permintaan yang dapat menyebabkan overstock atau kekurangan stok. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa metode economic order quantity lebih efisien dalam mengelola persediaan dibandingkan dengan metode min-max stock yang digunakan perusahaan. Model economic order quantity tanpa stock out menghemat total biaya persediaan hingga Rp160.533.615 per tahunnya. Sementara model economic order quantity dengan cadangan penyangga lebih efisien dengan total biaya persediaan sebesar Rp139.940.177 per tahunnya, dibandingkan dengan total biaya persediaan metode min-max sebesar Rp178.370.682 per tahunnya. Mengimplementasikan metode economic order quantity dengan cadangan penyangga dapat dijadikan sebagai solusi untuk mencapai pengelolaan persediaan yang lebih optimal. Metode ini tidak hanya mampu mengurangi biaya total persediaan, tetapi juga meningkatkan ketersediaan material untuk memenuhi permintaan operasional yang bervariasi. Hal ini menjadikan metode economic order quantity dengan cadangan penyangga sebagai referensi yang lebih baik bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi biaya persediaan yang optimum. Adapun saran demi mencapai optimalisasi pengelolaan persediaan yang lebih efisien dan efektif di Airnav cabang Makassar Air Traffic Service Center, pada unit navigasi disarankan untuk mengimplementasikan metode economic order quantity dengan tambahan cadangan penyangga. Penerapan metode ini diharapkan dapat meminimalkan total biaya persediaan yang mencakup biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, serta memastikan ketersediaan material yang memadai untuk memenuhi permintaan operasional. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi dan mengaplikasikan model-model optimasi lainnya dalam menentukan jumlah pemesanan yang optimal. Selain itu, perlu dilakukan analisis sensitivitas terhadap variabel-variabel kunci seperti permintaan dan biaya penyediaan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menyeluruh dalam konteks manajemen persediaan. Adapun daftar pustakanya dapat dilihat pada slide berikut.